Perkenalkan, nama saya Andrew Milano Sapner, NIM saya F027 1191003. Saya mahasiswa D3 Perpustakaan angkatan 2019. Oke, dan kali ini saya akan melakukan sebuah uh, teknik penelusuran informasi buat kita semua supaya kita mengetahui uh, bagaimana caranya kita misalnya dalam kasusnya kita di kampus ingin mencari sebuah referensi atau mencari sebuah informasi, ya tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya penelusuran informasi yang akan kita dapatkan. Dan kali ini saya akan memberi beberapa search engine ataupun sebuah situs yang akan membawa kita ke dalam sebuah web ataupun situs yang kita tuju, uh, supaya bisa mencapai sebuah tujuan di mana kita ingin mendapatkan sebuah informasi tersebut, ya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan mencontohkan sebuah search engine yang dimiliki oleh komunitas Indonesia, yaitu Perpusnas, ya, yaitu bernama OneSearch. Nah, di mana OneSearch ini memiliki banyak sekali koleksi ataupun sumber referensi untuk kita telusuri, ya. Contohnya saya ingin mencari sebuah informasi, misalnya saya tidak jauh-jauh dari perpustakaan saja, ya, misalnya literasi informasi contohnya. Nah, ini ada nih. Kita langsung cari. Nah, di sini langsung banyak sekali terdapat koleksi, ya, yang bisa kita telusuri. Nah, ada satu. Di sini ada tulisan yang menampilkan 1 sampai 20 dari 2745, ya, untuk pencarian literasi informasi. Di sini juga tertera lama mencarinya 0,73 second, ya, atau detik. Nah, banyak sekali ini referensinya bisa kita dapatkan. Itu salah satu contoh untuk kita mendapatkan sebuah referensi, ya, menggunakan OneSearch. Atau kita misalnya ingin mencari sebuah saya coba, ya, teori misalnya, coba teori filsafat. Nah, ini ada. Ini agak berbeda, ya, dari materi perpustakaan, teori filsafat. Nah, ini ada ini filsafat hukum. Ini teori dasar Qigong dalam agama Tao. Ini termasuk materi dalam filsafat timur. Nah, ini ada filsafat ilmu, ya, sebuah pengantar, ya. Ada dia. Ada materinya, ada teorinya. Nah, ini juga ada teori-teori filsafat Ibnu Khaldun. Ini juga ada bahasa dan pendidikan, ya. Dan masih materi filsafat juga. Oke. Untuk one search mungkin seperti itu kurang lebih. Lalu misalnya kita ingin mencari sebuah biografi ataupun sejarah dari seseorang tokoh misalnya. Saya akan menunjukkan menggunakan situs encyclopedia.com. Saya menggunakan encyclopedia.com. Nah, ini dia, begini tampilannya. Nah, di sini ada search engine-nya. Nah, misalnya kita ingin mencari tokoh, tidak sejauh-jauh aja deh. Kita ke Albert Einstein aja. Jauh juga sih, ya. Nah, kita coba, ya. Nah, ini ada. Nah, ini langsung muncul sebuah informasi mengenai Albert Einstein, tapi ini dalam bentuk bahasa Inggris.
Untuk encyclopedia.com ini dia berbentuk bahasa Inggris. Kita coba lagi misalnya. eh, Coba kita tokoh Indonesia ya. Soekarno. Nah, ini juga dalam bentuk bahasa Inggris, tetapi ada juga informasinya ini mengenai Soekarno. Oke, kita coba untuk tokoh Indonesia kita bisa coba di sini. Saya akan menunjukkan satu lagi. Ini namanya biografiku.com ya. Biografiku.com ini untuk tokoh Indonesia sangat mungkin ini lebih relevan ya. Untuk bahasanya itu bahasa Indonesia. Ini di sini sudah ada nih pamfletnya nih, di tampilan utamanya di home-nya nih, di berandanya. Kita coba yang lain dari home ini, misalnya Ahmad Yani, biografi Ahmad Yani. Nah, ini ada ini. Nah, biografi Jenderal Ahmad Yani, tokoh pahlawan revolusi. Ya, untuk biografi.com sekian. Lalu misalnya kita ingin mencari sebuah referensi, misalnya kita mahasiswa pasti membuat jurnal ataupun membuat makalah, membuat proposal atau artikel, karya ilmiah atau apapun itu, kita pasti membutuhkan referensi. Saya akan coba kasih satu. Nah, paling umumnya kita menggunakan Google, ya. Kita menggunakan Google. Misalnya saya ingin contoh ya, saya ingin membuat sebuah artikel atau karya ilmiah yang berhubungan dengan pendidikan pemakai, misalnya eh, pengaruh pendidikan pemakai eh, terhadap, nah ini pemanfaatan perpustakaan ini ada. Nah ini, sini kan ada banyak sekali nih PDF. Wah, ini situs yang tidak berbentuk PDF. Ini ada juga lagi PDF, PDF. Kita kebanyakan mahasiswa pasti perlu yang namanya file PDF ya. Nah, nah ini ini ada tertulis di atasnya artikel cendekiawan bagi pengaruh pendidikan terhadap pemanfaatan perpustakaan. Nah, di sini kan ada disebutkan bahwa artikel cendekiawan. Ada satu lagi eh, search engine yang bisa lebih akurat menurut saya ya. Kita menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, ini. Nah, ini ya. Contohnya tadi kita pakai judul yang tadi atau kita lain judul aja deh. Persepsi pemustaka terhadap kualitas pelayanan sirkulasi. Nah, ini banyak sekali nih. Ini langsung ada PDF-nya. Di sini ada dua ya. Oh, ada dua saja. Coba kita. Ini di sini ada dua, tapi ini lebih akurat. Dua ini sudah pasti lebih akurat dengan judul yang Anda berikan. Misalnya coba kita terhadap kualitas pelayanan saja. Karena sirkulasi kan lebih merujuk pada sirkulasi saja. Nah, ini kan lebih banyak. Kalau kita tidak memakai sirkulasi ini lebih banyak ini. Persesi pemustaka terhadap kualitas pelayanan referensi, pelayanan sirkulasi, lalu ada pelayanan di perpustakaan. Nah, ada banyak sekali. Nah, ada satu lagi eh, sebuah teknik penelusuran informasi yang eh, terkadang saya pakai juga, tetapi kadang saya lebih sering memakai Google Scholar. Jadi ini salah satu yang sering saya pakai juga, tapi termasuk jarang juga. Ya, menggunakan search engine juga, search engine Google ya. Kita coba dari sini. Kita buka baru, tab baru. Saya pernah mendapatkan tugas
untuk mencari sebuah referensi, tetapi dalam bahasa Inggris. Tapi ada tekniknya yang namanya itu menggunakan teknik OR. Ya. Jadi seperti ini contohnya. Saya contohkan misalnya, saya memerlukan sebuah referensi, misalnya 5 referensi sebuah strategi marketing di perpustakaan. Marketing. Situ ya ada tugas pencarian saya, or in library service. Nah, or-nya ini di sini ya, supaya menggunakan or ini untuk lebih kita bisa memfokuskan sebuah kalimat yang kita tulis di kolom ini, kolom search ini. Misalnya kita memerlukan sebuah materi strategi marketing yang ranahnya pergi ke sebuah library service, ya, service perpustakaan. Jadi lebih fokus kepada kata-kata ini dan kata-kata ini juga gitu. Jadi tidak disatukan. Nah, ini ada marketing library service online, lalu ada strategi planning for marketing library service. Banyak lagi ya, ada lebih dari 5 referensi, lebih dari yang saya butuhkan untuk tugas saya. Kita bisa juga menggunakan ini, artikel cendekiawan ya tadi, menggunakan Google Cendekia. Nah, coba strategi marketing or library in library service. Nah, ini lebih banyak, bukan lebih banyak, maksud saya menurut saya menggunakan ini lebih akurat gitu. Karena di sini langsung muncul file PDF-nya. Jadi memang lebih sering saya menggunakan Google Scholar. Nah, ini web 2.0 strategi in library and informasi service. Ada banyak sekali. Oke, untuk sebuah teknik penulisan informasi buat kita semua yang ingin mencari sebuah karya ilmiah atau ingin membuat sebuah makalah ataupun sebuah proposal, artikel ilmiah dan segala macamnya, kita membutuhkan referensi, kita membutuhkan sebuah informasi atau apapun itu, kita bisa menggunakan sebuah search engine yang saya tunjukkan tadi. Walaupun masih banyak sekali ya sebuah search engine yang ada di dunia ini, tetapi kita memang terkadang membutuhkan sebuah web yang akurat untuk kita pakai. Jadi uh, yang menurut saya akurat kurang lebih yang saya tunjukkan tadi ya. Oke, sekian informasi dari saya, video tentang teknik penulisan informasi. Saya Andrew Menalis Abner. Terima kasih banyak untuk telah menyaksikan video saya. Terima kasih.